Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Al-Quran kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu hukum yang terdapat dalam ilmu tajwid, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Langsung saja kita mulai dengan pengertian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Pengertian mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Sementara itu, mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Perbedaan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil terdapat pada panjang bacaan antara keduanya. Panjang mad wajib muttasil adalah 3 alif atau 6 harokat. Sementara itu, panjang mad jaiz munfasil adalah 1 alif atau 2 harokat, boleh juga 2 alif atau 4 harokat, boleh juga 2,5 alif atau 5 harokat. Perhatikan contoh mad wajib muttasil berikut. Idza jaa. Dalam kalimat idza jaa, mad wajib muttasil terdapat pada kalimat jaa. Di situ mad tabi'i berupa huruf ja bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka panjang dalam bacaan tersebut adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh yang lain misalkan wal malaikatu. Wal malaikatu. Di situ bacaan mad wajib muttasil terdapat pada huruf laikatu, yaitu ada lam alif. Dia berstatus sebagai mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka dalam bacaan tersebut berhukum mad wajib muttasil dan harus dibaca 6 harokat. Contoh yang terakhir adalah ulaika. Ulaika. Yang menunjukkan bahwa itu adalah mad wajib muttasil adalah ulaika. La bertemu dengan hamzah. Maka bacaan ulaika harus dibaca 3 alif atau 6 harokat. Dan ketiga contoh tersebut dihukumi mad wajib muttasil. Sebab dalam bacaan tersebut mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh dalam mad jaiz munfasil. Contoh yang pertama adalah ya ayyuhalladzina. Di situ contoh mad jaiz munfasil ditunjukkan dalam kata ya, kemudian ada hamzah di depannya, ayyuha. Maka dalam posisi tersebut hukum mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 harokat dengan bacaan ya ayyuhalladzina, atau 4 harokat ya ayyuhalladzina, atau 5 harokat ya ayyuhalladzina. Contoh yang lain misalkan wa ma arsalnaka. Di situ ada ma kemudian bertemu dengan hamzah di depannya. Maka dalam kondisi tersebut mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 harokat. Wa ma arsalnaka
boleh dibaca 4 harokat. Wa ma arsalnaka boleh dibaca 5 harokat. Wa ma arsalnaka. Contoh terakhir bisa kita perhatikan. Wa ma umiru. Di situ ada ma, kemudian bertemu dengan hamzah setelahnya, persis seperti di contoh yang nomor 2. Maka dalam kondisi tersebut mad jaiz munfasil boleh dibaca 2 harokat. Wa ma umiru boleh dibaca 4 harokat. Wa ma umiru boleh dibaca 5 harokat. Wa ma umiru. Kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan melihat makna atau arti kata dalam contoh tersebut. Dalam contoh mad wajib muttasil, kata yang menunjukkan panjang 6 harokat atau menunjukkan hukum tajwid mad wajib muttasil, maka dia adalah satu kata dan memiliki satu makna. Perhatikan contoh kalimat idza jaa. Jaa merupakan satu kata yang memiliki satu makna, yaitu bermakna datang. Kemudian wal malaikatu itu juga satu kata dan satu makna. Wal malaikatu bermakna malaikat. Kemudian yang terakhir ulaika. Ulaika adalah satu kata dan memiliki satu makna yang berarti mereka. Sekarang kita perhatikan pada contoh mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina. Kalimat ya ayyuhalladzina terdiri dari 3 kata yang berbeda, yaitu yang pertama adalah ya, yang kedua adalah ayyuha, yang ketiga adalah alladzina. Maka dalam hukum mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat memiliki makna yang berbeda. Ya adalah makna tersendiri yang artinya wahai. Kemudian ayyuha juga memiliki makna tersendiri. Alladzina memiliki makna tersendiri yang kalau digabung ayyuhalladzina, wahai orang banyak. Kita lihat di bawahnya ada wa ma arsalnaka. Wa ma arsalnaka yang merupakan contoh mad jaiz munfasil terdiri dari 4 kata yang berbeda, yaitu wa, kemudian ma, kemudian arsalnaka. Dalam contoh tersebut, antara ma dengan arsalnaka terpisah karena memiliki masing-masing makna yang berbeda. Sehingga dalam hukum tajwid itu namanya mad jaiz munfasil. Kemudian yang terakhir adalah wa ma umiru. Dalam kalimat wa ma umiru terdiri dari 3 kata berbeda, yaitu wa, ma, dan umiru. Sehingga mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat memiliki makna yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari cara yang pertama dengan melihat makna adalah bahwa mad wajib muttasil pasti memiliki satu kata dan satu makna. Sementara mad jaiz munfasil terdiri dari 2 kata dan 2 makna yang berbeda. Cara membedakan nomor 2 adalah dengan melihat tanda panjang. Tanda panjang dalam satu
hukum mad tertentu atau lebih dikenal dengan istilah bendera yang menunjukkan panjang suatu mad berbeda-beda. Dalam mad wajib muttasil, tanda panjang yang menunjukkan panjang 6 harokat lebih tebal. Perhatikan lingkaran berikut. Kemudian, tanda panjang dalam contoh mad jaiz munfasil lebih tipis. Perhatikan contoh berikut. Kita bisa melihat perbedaan keduanya dengan cara melihat tanda panjang atau bendera yang berkibar di atas. Contoh mad wajib dan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, tanda panjangnya lebih tipis, sedangkan mad wajib muttasil, tanda panjangnya lebih tebal. Selanjutnya, cara membedakan yang nomor 3 adalah melihat bentuk hamzah dalam contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kalau kita perhatikan baik-baik, dalam contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, bentuk hamzahnya berbeda. Kita perhatikan dalam contoh mad wajib muttasil. Dalam contoh ini, hamzahnya tidak dibarengi dengan alif. Hamzahnya berdiri sendiri, murni, tanpa bantuan alif. Kemudian, kita bisa perhatikan dalam contoh mad jaiz munfasil, hamzahnya dibantu dengan tanda alif. Hamzahnya dibantu dengan tanda alif seperti lingkaran berikut ini. Sehingga dengan sangat jelas kita bisa membedakan mana mad wajib muttasil dan mana mad jaiz munfasil dengan melihat bentuk hamzah dalam contoh yang tertera berikut. Cara yang paling terakhir yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana mad wajib muttasil dan mana mad jaiz munfasil adalah dengan melihat posisi kata antara mad tabi'i dengan hamzah. Kita bisa melihat yang pertama dalam contoh mad wajib muttasil, antara mad tabi'i dengan hamzah tidak terdapat spasi atau space antara keduanya, sebagaimana dalam lingkaran berikut. Sementara itu, dalam contoh mad jaiz munfasil, antara mad tabi'i dengan hamzah terdapat space atau jarak antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa mad wajib muttasil adalah satu kata dan mad jaiz munfasil adalah dua kata yang berbeda. Kita bisa melihat perbedaan antara mad jaiz dan mad wajib dengan melihat posisi kata antara keduanya. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan sejak awal hingga sekarang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membedakan mana mad wajib muttasil dan mana mad jaiz munfasil, kita bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama yaitu melihat makna, di mana makna dalam mad wajib muttasil terdiri dari satu makna, sementara dalam mad jaiz munfasil terdiri dari dua makna yang berbeda. Yang kedua adalah dengan melihat tanda panjang, di mana mad wajib muttasil memiliki tanda panjang lebih tebal dan mad jaiz munfasil memiliki tanda panjang lebih tipis. Yang ketiga, kita bisa melihat bentuk hamzah, di mana dalam contoh mad wajib muttasil, hamzahnya tidak disertai alif, tetapi dalam contoh mad jaiz munfasil, hamzah disertai dengan alif. Dan yang terakhir, kita bisa melihat perbedaan antara keduanya dengan melihat posisi kata, di mana
dalam mad wajib muttasil tidak ada spasi atau jarak antara mad tabi'i dengan hamzah. Sementara itu, dalam contoh mad jaiz munfasil terdapat jarak atau spasi antara hamzah dengan mad tabi'i.